Om Swastiastu. Halo anak-anak, ketemu lagi bersama Ibu Mita dalam pembelajaran kimia. Nah, hari ini gimana nih kabar kalian? Semoga semuanya selalu sehat ya. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang proses pembentukan fraksi-fraksi minyak bumi, teknik pemisahan, serta kegunaannya. Di tujuan pembelajaran yang pertama, kita harus memahami proses pembentukan fraksi-fraksi minyak bumi, dan yang kedua, kita memahami komposisi dari minyak bumi. Nah, anak-anak, pada saat kalian memiliki kendaraan, sepeda motor, ataupun mobil, kalian pasti harus mengisi bahan bakar kendaraan tersebut. Bisa dengan premium, pertalite, ataupun pertamax. Apakah kalian tahu dari mana bahan bakar itu berasal? Wah, bagus sekali ya. Ternyata banyak anak-anak yang sudah tahu tentang bahan bakar kendaraan, tetapi masih belum paham dengan bagaimana didapatkannya bahan bakar tersebut. Oke anak-anak, sekarang kalian bisa melihat di sini Ibu sudah menampilkan kerangka berpikir tentang minyak bumi. Minyak bumi merupakan campuran berbagai macam zat organik, tetapi komponen pokoknya hidrokarbon. Minyak bumi disebut juga sebagai minyak mineral karena diperoleh dalam bentuk campuran dengan mineral lainnya. Minyak bumi tidak dihasilkan dan didapat secara langsung dari hewan atau tumbuhan, melainkan dari fosil. Oleh karena itu, minyak bumi dikatakan sebagai salah satu bahan bakar fosil. Minyak bumi terbentuk dari peluruhan tumbuhan dan hewan yang memungkinkan berasal dari laut. Tidak hanya itu, minyak bumi mentah atau biasa disebut sebagai minyak mentah pada umumnya terdiri dari campuran rumit senyawa alifatik dan aromatis, serta sedikit senyawa sulfur dan nitrogen yang sejauh ini ditemukan sedikitnya sekitar 500 senyawa yang terkandung dalam cuplikan minyak bumi. Nah, minyak bumi ini sendiri memiliki komposisi yang berbeda dalam setiap tingkatan-tingkatan sumurnya. Oke anak-anak, ini adalah fraksi-fraksi minyak bumi, di mana semakin banyak jumlah C-nya, itu sangat berkaitan dengan titik didih, di mana fraksi yang dihasilkan itu akan berbeda. Kita akan bahas satu persatu ya anak-anak, di mana fraksi yang pertama itu ada gas, titik didihnya kurang dari 30 derajat Celcius, kegunaannya sebagai bahan bakar pemanas. Yang kedua ada petroleum ether, titik didihnya 30-90 derajat Celcius, itu sebagai pelarut. Dilanjutkan dengan bensin di titik didih 30-180 derajat Celcius, itu sebagai bahan bakar mobil. Dan yang keempat ada minyak tanah dengan titik didih 180-230 derajat Celcius sebagai bahan bakar pemanas. Yang kelima ada minyak gas dengan titik didih 230-305 derajat, itu sebagai bahan bakar diesel dan pemanas. Yang keenam ada solar dengan titik didih lebih dari 305 derajat, itu sebagai bahan bakar mesin jet. Yang ketujuh ada minyak pelumas di mana titik didihnya itu sangat rendah, itu merupakan zat padat titik cair terendah, digunakan sebagai pelumas. Dan yang terakhir ada aspal, titik didihnya merupakan residu, kegunaan sebagai lilin malam pelapis jalan. Ya anak-anak, sekarang kita akan melihat bagaimana komposisi dari minyak bumi itu sendiri. Ya, secara umum komposisi minyak bumi dapat digolongkan sebagai 4. Ya, yang pertama ada senyawa N-alkana yang merupakan komponen utama dari minyak bumi, di mana pada suhu kamar metana dan etana itu berupa gas. Metana dan etana merupakan komponen utama LNG, sementara propana dan butana merupakan komponen utama LPG yang berbentuk cair. Yang kedua ada senyawa sikloalkana yang merupakan komponen terbesar kedua setelah N-alkana. Senyawa sikloalkana yang paling banyak terdapat pada minyak bumi itu adalah siklopentana dan sikloheksana. Yang ketiga ada senyawa isoalkana di mana hanya sedikit isoalkana yang terkandung dalam minyak bumi. Dan yang terakhir ada senyawa aromatik di mana hanya sedikit senyawa aromatik dengan titik didih rendah di dalam minyak bumi. Nah, anak-anak, ini adalah hasil dari minyak bumi yang merupakan bahan bakar pokok untuk kendaraan ya anak-anak. Jadi kita bisa lihat di mana metana, CH4 dan etana C2H6 itu sebagai bahan utama LNG,
Dilanjutkan dengan propana dan butana sebagai bahan utama LPG. Yang ketiga ada pentana dan heptana sebagai bahan pelarut, cairan pencuci kering dan produk cepat kering lainnya. Yang keempat ada C6H14 sampai C12H26 itu dicampur bersama dan dimanfaatkan sebagai bensin. Yang kelima ada C10 sampai C15 dimanfaatkan sebagai bahan utama minyak tanah. Yang keenam ada C10 dan C20 dimanfaatkan sebagai bahan utama diesel dan bahan bakar minyak untuk mesin kapal. Dan berikutnya ada C16 sampai C20 dimanfaatkan sebagai bahan bakar utama solar dan bahan bakar mesin jet. Berikutnya ada C20 ke atas yang berbentuk setengah padat itu digunakan sebagai bahan utama pelumas dan vaselin. Dan yang terakhir itu mulai dari C25 berbentuk padat dan dimanfaatkan sebagai lilin dan bitumen aspal. Oke anak-anak, dari pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui ya bahwa minyak bumi itu terdiri dari beberapa fraksi-fraksi yang didapat dari pemanasan pada suhu tertentu. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Akhir kata Ibu tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.